Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Kali ini kita akan menyusuri kembali Jalan Tembus Sleman sampai dengan Gunung Kidul sepanjang kurang lebih 11 km. Ruas ini merupakan jalan baru ruas Bobong sampai dengan Ngalang Gedang Sari dan Ngalang Gedang Sari sampai dengan Gading Playen yang saat ini sudah tersambung penuh. Di ruas Bobong Putat Patok hingga Ngalang Gedang Sari saat ini sudah dilakukan pengaspalan seluruhnya. Pekerjaan merapikan dinding-dinding talut juga masih berlangsung. Merapikan bagian sisi jalan dan saluran air juga terus dilakukan. Lampu-lampu jalan sudah nampak berjejer. Selanjutnya tinggal menunggu finishing pemasangan rambu lalu lintas dan juga pembuatan marka jalan. Ruas ini sekarang sudah tersambung hingga Gading dan diharapkan tahun 2023 sudah bisa beroperasi. Saat melintas di ruas ini, saya juga mengambil data kembali agar bisa mengetahui kondisi ketinggian jalan dan juga kemiringannya. Dan ternyata ruas Bobong sampai Gading sepanjang kurang lebih 11 km ini sangat landai dan tidak ada tikungan yang tajam. Selain itu, ruas ini tergolong memiliki pemandangan yang luas dengan hamparan persawahan yang bisa dinikmati. Selain pemandangan perbukitan Gunung Api Purba yang juga menghiasi sepanjang jalurnya. Ruas ini nampaknya akan menjadi jalur favorit jalan alternatif Gunung Kidul sampai dengan Yogyakarta selain melalui Bukit Patok. Setelah tahun ini bisa terselesaikan ruas Ngalang sampai dengan Bobong, selanjutnya akan dikerjakan ruas Bobong sampai dengan Kedung Gandang sehingga diharapkan akhir tahun 2023 Jalan Tembus Gunung Kidul sampai dengan Sleman tersambung penuh. Namun di Kabupaten Sleman sendiri kita masih menunggu pekerjaan ruas Gayam Harjo hingga Pokoharjo yang nantinya tersambung dengan exit tol Purwomartani. Simak perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Ya teman-teman sekalian, kita akan mencoba aplikasi Uselisi ya. Sekalian nanti kita akan mencoba membuat rute. Kita on kan, jadi ini ketika kita buka kemudian kita on kan. Nanti kita akan melihat rekodnya di track ya teman. Enggak. Oke teman-teman, kita dari Bobong ya ini. Dari Bobong nanti akan ke Ngalang Gedang Sari langsung ke Gading ya teman-teman. Nanti kita ukur berapa kilometer ya panjangnya ini ruas yang ini ya teman-teman. Nah ini kita juga mengukur elevasi atau ketinggian dari Bobong sampai dengan Gading ya teman-teman. Berapa ketinggian dari setiap rute jalan yang saya lalui, dan ini masih finishing ya. Ini saya melewati jembatan ya yang khas ya, jembatannya khas, warnanya seperti ini ya. Ini tadi saya ditemani dengan CCTV Mojo ya, jangan lupa subscribe juga ya, CCTV Mojo, channel punyanya Wong Gunung Kidul juga ya. Dan saat ini masih finishing ya teman-teman. Ini kebetulan saya menggunakan waktu pukul berapa nih, 17.40 ya. Ini sudah malam ya, tapi nggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan bisa memberikan informasi kepada teman-teman sekalian ya. Nah di sini lebih banyak dindingnya itu dikasih teman-teman ya, dikasih semprotan ya. Jadi untuk mengatasi longsor, dindingnya itu disemprot ya teman-teman. Kemudian di
kiri ini juga sudah dipasang lampu-lampu ya, cuman belum nyala ini sepertinya, atau belum dinyalakan uji cobanya ya. Dan secara garis besar antara Bobong sampai dengan Ngalang dan Gading sudah tersambung teman-teman. Insya Allah teman-teman bisa menikmati di awal Januari ya. Ini akhir di Desember ini harusnya sudah selesai ini. Sebentar lagi akan ada pembuatan marka yang kalau sudah bersih, sampingnya sudah rapi ya, itu nanti akan dipasang marka digambar marka jalan ya, garis-garis jalan, kemudian juga akan dipasang rambu-rambu lalu lintas tentunya. Nah ini harus dengan instansi terkait ya. Tentunya titik-titik tertentu pemasangan dari rambu juga dipikirkan. Oh ini sudah dinyalakan teman-teman lampunya. Ini berjarak kayak tiang listrik ya, sekitar 100 meteran ini teman-teman. Setiap 100 meter ada penerangan dengan lampu LED ya. Mudah-mudahan ini juga jadi jalur tembus Gunung Kidul yang favorit ya besok. Karena ini cukup menarik juga dengan keadaan jalan yang landai ya, untuk jalur Bobong sampai dengan Ngalang, kemudian Ngalang 1 sampai dengan lapangan terbang Gading ya teman-teman. Nah ini sampai saat ini masih merapikan ya, bukan perapian itu kan api ya, merapikan ya. Ini nanti besok dicat ini ya, untuk jembatan atau buk ya, kalau kecil buk namanya. Jembatan kretek bukan kretek ya, kretek. Ini jembatan kecil atau buk tanda kecil itu besok juga harusnya dicat ya teman. Ini mungkin pencahayaannya cukup kurang ya teman-teman, namun bisa menggambarkan jalur Bobong sampai dengan Gading ya teman-teman, sehingga teman-teman juga bisa melihat bahwa sudah tersambung penuh ya antara Bobong sampai dengan Ngalang ya, yang merupakan segmen 4. Kita tunggu nanti, kita mau mengupdate dari finishing akhir pada pembuatan marka ya. Setelah dibuat marka insya Allah nanti saya update lagi ya teman-teman. Hanya sekarang kebetulan saya juga lewat dari kantor dan update jalur Ngalang sampai dengan Bobong atau Bobong sampai dengan Ngalang yang sudah sejak beberapa waktu bulan yang lalu dimulai tahun ini ya, dan ini akan selesai. Nah ini kita mau masuk ke Ngalang, ini medannya naik ya teman-teman. Nanti kita akan perlihatkan juga ya elevasi atau sudut ketinggian, kemiringan juga ya. Nah ini naik sedikit, turun lagi, dan naik lagi ya teman-teman. Ini sudah agak malam ya teman-teman, jam 18 kurang seperempat teman-teman. Nah teman-teman sekalian, sudah sampai di perempatan Ngalang 1 ya kalau nggak salah, Ngalang 1. Di sini kalau ke kiri bisa ke Gedang Sari ya teman-teman. Kita lurus. Nah kita lurus. Nah inilah yang segmen 1 ya, yang sudah jadi 2021. Ini kita telusuri sekalian nanti sampai ke Gading teman-teman ya, sampai ke Gading. Nah di mana di sini ada 2 jembatan ya, jembatan Ngalang 1 dan Ngalang 2. Kemudian jalannya juga cukup lebar, landai teman-teman ya, bisa melihat sendiri ya. Rute yang saya lalui ini ya, bisa dilihat sendiri, tidak ada tikungan yang tajam ya, tidak ada tanjakan yang ekstrim. Nanti kita ukur ya berapa kilometer ya. Ini tadi dari Bobong sampai di sini itu 4,2 km ini teman-teman. Nanti terus sampai ke Gading berapa kilometer ya, biar secara ukuran tepat ya, dengan data dan juga ilustrasi gambar. Karena saya menggunakan aplikasi lagi untuk mengambil data
jalan ya. Jadi nanti juga insya Allah saya tampilkan juga untuk jarak, kecepatan dan juga elevasi. Tapi kemarin ada yang komentar untuk elevasinya menutupi ya, nanti coba saya susun di bagian yang kira-kira tidak tertutup. Nah ini sampai di perempatan dekat SMP Negeri 1 Gedang Sari. Nah ini besok dikasih lampu merah ini karena rutenya agak padat ya ini teman-teman. Nah ini saya lurus ya, kalau ke kiri tadi ke Ngelipar ya teman-teman, bisa ke Ngelipar. Saya lurus ini nanti menuju ke Gading atau lapangan terbang Gading. 5 km tadi sampai di perempatan yang dekat SMP Negeri Gedang Sari tadi ya, itu sekitar 5 km ya. Kita lurus. Nah yang di jalan menuju ke klien menuju ke lapangan terbang Gading ini terdapat tikungan yang lumayan juga ya, tikungan yang lumayan tetapi tidak terlalu menekuk ya, tapi miringnya juga lumayan, nanti bisa dilihat. Cuman ketinggiannya selisihnya nggak terlalu signifikan ya, elevasinya. Mudah-mudahan besok di sini juga dipasang lampu yang agak sering dekat-dekat gitu ya lampunya, sehingga penerangannya cukup terang. Karena ini saya berjalan agak malam itu kayaknya kurang dekat gitu ya, ini mungkin. Nah ini kemudian di kiri ini dipasang lagi ya. Kalau yang sini kayaknya cuma di tempat-tempat tertentu ya teman-teman, atau tempat-tempat rawan kemungkinan ya. Teman-teman sekalian, besok kalau sudah jadi semuanya yang sampai ke Gayam Harjo, nanti teman-teman bisa melalui jalur ini ke Gunung Kidul selain menggunakan jalur patok ya teman-teman. Yang jalur ini nanti cukup lebar juga dan lebih lapang ya teman-teman, artinya pandangannya itu lebih lapang dibanding dengan yang jalur patok jalur yang Jogja Wonosari melalui patok ya. Kalau yang di sini agak lapang gitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa menjadi alternatif kalau dulu ketika Kali Oya banjir ya teman-teman. Ketika Kali Oya banjir itu kan kita nggak bisa lewat ya. Nah dimungkinkan teman-teman itu bisa melewati di sini ya besok itu. Dan jalur Oyanya sepertinya yang jalur ini tidak terkena dampak banjir kemarin ya. Yang jembatan yang belakang saya tadi kan jembatan Oya itu. Sepertinya tidak terkena dampak karena cukup memadai ya, cukup memadai untuk kedalamannya. Dan di sini terlihat kiri kanan ya, mungkin tidak terlalu terang gitu ya, tanaman kayu putih ya, baunya malam-malam gini, sore gini, baunya itu minyak kayu putih teman-teman. Jadi hutan minyak kayu putih ya. Ini dulu pembangunannya saya sempat tidak tahu ya, karena saat itu saya juga belum intensif untuk mendokumentasikan menjadi video di YouTube ya, sehingga tidak tahu prosesnya. Kalau beberapa pembangunan di Gunung Kidul saat ini memang sudah saya expose terus ya, bisa menjadi catatan atau dokumentasi sekiranya suatu saat teman-teman mau melihat ke kondisi sebelum jadi ya jalur-jalurnya seperti itu, sehingga bisa menjadi nostalgia nostalgia jalur atau lokasi ya, itu teman-teman sekalian. Ini mungkin suara anginnya agak masuk ya teman-teman, karena saya kecepatannya tidak seperti biasanya, ini sekitar 50 ya, 45 sampai 50 km per jam ya. Jadi agak mungkin agak keras sedikit ya. Ini sudah 8,2 km ya. Ini belum sampai Gading, masih mendekati hampir sampai di pertigaan
yang ke arah Gading. Nah, di depan sana nanti kita akan ketemu dengan pertigaan ya, yang ke kanan itu bisa yang ke kanan itu ke Gading, kemudian yang ke kiri itu nanti teman-teman bisa mengarah ke mana, Gua Bindul, Bejiharjo, atau Kelurahan Piaman gitu, atau juga bisa ke daerah Melipar ya. Tapi sebelum Kalioya kalau dari selatan ya. Nah, kita nanti akan mengambil ke arah kanan ya. Nah, kita ke arah kanan sini teman-teman. Nah, di kiri saya ini ada landasan pacu, landasan lapangan terbang Gading ya teman-teman. Landasan lapangan terbang Gading di sebelah kiri saya. Nanti kita akan melewati pintu masuk lapangan terbang Gading. Biasanya tidak aktif terus ya untuk pendaratan pesawat, namun biasanya yang paling sering itu untuk olahraga aeromodeling, sesekali juga untuk penerbangan olahraga aeromodeling ya, baik apa itu yang pakai payung terus dikasih gantolnya atau apa ya, semacam itu ya, atau pesawat-pesawat latih kecil gitu ya, mungkin juga bisa di sini ya. Nah, di sebelah kiri ini pintu untuk masuk bandara atau lapangan terbang Gading ya, di depan kiri ini. Biasanya dulu saya ketika klub aeromodeling sering menerbangkan drone, pesawat, saya juga sering ikut ya dulu awal-awal saya berlatih pesawat aeromodeling. Tapi akhir-akhir ini pesawat saya cuma tergelantung di ruangan ya teman-teman, karena teman-teman juga sudah tidak terlalu aktif di aeromodeling Gunung Kidul khususnya. Dan saya hanya kadang ikut di teman-teman yang di Jogja ya teman-teman. Itu aja. Kalau menerbangkan pesawat itu yang pertama waktunya harus persiapannya lebih lama, kemudian pesawatnya sendiri agak besar, bawanya harus pakai mobil. Kalau drone saya pakai yang mini, itu tinggal masukkan selipin tas gitu udah selesai. Kalau pesawat itu benar-benar memang kita niatnya bukan pengambilan video ya teman-teman, jadi niatnya untuk memang olahraga, melatih diri menjadi pilot pesawat terbang aeromodeling ya, kemudian bermanuver ya, kemudian juga belajar teknologi flight controller misalnya. Selain itu juga bisa menjadikan kreativitas kita. Nah, kita sudah sampai teman-teman, sudah sampai perempatan Mananggading ya ini. Nah, ini kalau ke kanan ke Yogyakarta yang melewati jalur utama. Nah, kita ambil ke kiri untuk menuju ke ke Wonosari, kota Wonosari. Baik teman-teman, mungkin ini ya. Jadi sampai di sini teman-teman untuk video saya memperlihatkan ternyata Bogong sampai di perempatan Gading adalah 11 km ya. Demikian teman-teman, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat video malam-malam, mudah-mudahan bisa menjadikan informasi. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.